والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وشكره آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sedikit lagi dan makan dari kata sedikit. Atakir artinya ada ulama yang mengatakan. Atakir ada ulama yang mengatakan, tapi kada disebut namanya. Telah membakat 70 Nabi alaihi wassalam atas bahwasanya banyak lomba itu daripada banyak balgam. Nah, balgam itu banyak dahak atau koyak. Lagi ulama sepakat berpendapat 70 Nabi sepakat berpendapat itu banyak lomba ada peringatan itu daripada banyak balgam itu dahak awayak dan banyak balgam itu daripada banyak minum dan banyak minum itu daripada banyak makan. Nah, sebabnya banyak awaya balgam ialah kita memerlukan apa? Banyak minum. Nah, banyak minum sabar minum. Nah, bila banyak minum tentunya banyak makan. Orang banyak makan pasti banyak minum. Lalu banyak kan? Balgam dah tenggorokan apalagi awaya. Nah, itu termasuk bahan buat mewarisi panglupa, mewarisi ada peringatan. Ada juga orang lain mewarisi yang lain mewarisi panglupa ada peringatan. Bila masuk ke jamban fisik ada sentuhan kepala, itu mewarisi panglupa ada. Maka berapa kali sehari kita cinta paling ada 2 kali sehari masuk ke WC lah. Nah, jangan ada tutup kepala dia kan. Tetap masuk dia mewarisi panglupa, mewarisi ada peringatan. Lalu hari sudah ada peringatan. Ya, ada diamalkan amalan masuk WC, nggak ada sih hukuman kepala. Bila masuk sama datang di luar kopiah, dia mau kopiah apa? Karena anak kopiah itu karena di sini, tapi kami tak ada kopiah di atas. Nah, masuk WC bisa datang di luar kopiah, masih kopiah. Nah, biar dia mau kopiah, saya kira apa kita tetap. Yang kalau kopiah anjukan apakah kemudian membawa. Nah, itu termasuk sama si pangkuban. Masuk jamban ada si kemudian katanya ada hajat katanya. Masuk jamban ada betul-betul termasuk sama si pangkuban. Nah, jadi banyak bahkan sepakat 70 Nabi berpendapat banyak lomba itu, banyak lomba itu banyak balgam, banyak dahak, banyak kawayan. Banyak ada sebabnya apa? Banyak makan. Bila banyak makan otomatis banyak minum. Dan makan roti kering itu memutuskan menghilangkan balgam di makan roti kering. Nah, termasuk itu memutuskan menghilangkan balgam dahak. Dan demikian lagi makan buah zabib pagi-pagi belum makan suatu termasuk bila kita memutuskan menghilangkan balgam dahak makan buah zabib. Nah, zabib itu anggur, buah anggur. Nah, sahabat bisukan kalau sebanyak-banyak kan berpikir-pikir kita banyak benar hidupnya orang makan buah anggur. Nah, jadi makan buah anggur bisukan sebelum makan apa-apa termasuk menghilangkan balgam dahak atau kita kuat kawayan. Kan zaman dulu pembacaan jangan bacaan rahmat orang yang tenggorokan bakawaya ada nyaman membaca sebagai bacaan baca Quran sebagai memasakkan makhluk doa malihna bedah bakawaya cuma berada bakawaya mah nyaman bacaan seringan bacaan seringan bacaan. Jadi bila banyak makan, banyak minum, lalu banyak yonina
dahak berbedah atau kawaya. Dan jangan banyak makan daripadanya, dan jangan banyak makan daripadanya zabib dari anggur. Jangan banyak makan anggur. Sekali makan seberapa makan habis ada juga 2-3 biji ya. Sabiti 2-3 dibiarkan makan itu disebutkan gejala karena kalau makan baik berarti disebutkan enggak ya sabiti 2 atau 6 kegiatan sebagainya 3 kadang makan seberapa kan besar makan itu pada Allah. Nah ada bagusnya ya kan, nah ada bagusnya kan ini penyakit kuat apa yang akan makan. Maka berhajat kepada minum, jadi bertambah balgam. Nah kebanyakan makan anggur nih, kalau berhajat kita kepada minum, kalau banyak minum lalu bertambah balgam dan bersugi itu mengurangkan balgam. Bersugi bersiwak, bersiwak bangun guring bersugi itu bersugi dikatakan siwak pahala bersugi itu bangun guring tak sembahyang bersugi itu kayu harap maaf dan terlalu tampak kalau bisa kayu harap kan. Nah tisuk ujung tangan baju mana tapi jangan apa seminggu kalau bersugi disambungkan ke ujung bajunya, ujung tangan baju waktu kita tahu dari kau lewat baru baju sampai keluar kira sekali ibu-ibu ya mau ujung anak tapi kira sekali sampai keluar berbau lewat karena nah jadi basuki itu mengurangkan balgam. Nah yang menghilangkan balgam dan menambahi hapas. Nah bila orang basuki yang pertama menghilangkan balgam, yang kedua menambahi hapas, artinya pahabalan, menambahi hapas pahabalan. Nah pahabalan lakas apa? Mahafal doa lakas apa? Menghafal ayat-ayatnya lakas apa? Dan pasir lidah, mempersiapkan lidah membacaan. Karena bahwasanya bersuci itu sunnatun apa sunnah sunnah artinya sunnah Nabi. Sunnah bersuci itu sunnah artinya sunnah Nabi. Dan menggandakan pahala sembahyang. Mana orang bersuci nih? Pas sembahyang bersuci itu bersiwak. Jadi pertama kelebihannya menghilangkan balgam, yang kedua yaitu pahabalan, yang ketiga mempersiapkan lidah, yang keempat bila bersiwak, nah sembahyang dilipat digandakan pahalanya, nah sampai 70 ganda pahalanya, daripada bila bersiwak. Dan banyak fadilat bersuci seperti barang yang lagi akan datang pada babnya. Seperti sini babnya ada masalah yaitu pembicaraan masalah bersuci. Ada seperti baru sampai kita. Fa'idatun azimatun. Ini faedah yang amat besar. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, barang siapa berkehendak hafaz segala ilmu yang ilmu halusnya dan kasarnya. Ini Imam Ghazali nih. Barang siapa berkehendak hafaz itu apa? Segala ilmu yang halusnya, ilmu halus itu ilmu batin. Nah, ilmu batin, ilmu yang halus, ilmu batin. Ilmu tauhid, tasawuf, ilmu rahasia, itu ilmu halus. Dan kasarnya yaitu ilmu zahir. Dan kasarnya itu maksudnya ilmu zahir. Maka hendaklah di surat sih masih ditulis pada bejana, pada wadah yang suci akan surah Rahman nilai. Nah, jadi ujar Imam Ghazali apabila hafal imun halus dan imun kasar, nah ditulis ayat ini, nah di bejana di piring nang bersih, nah di putih tulis apa? Sepidol dari dawat
ini ada spidol, terus kalau spidol halus sama kayak hidungnya ya, ada spidol terus, nah ditulis di piring nama si piring putih, nah ditulis ayatnya. Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bi husban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Sebagai surah Rahman sini ada kalimat sama yang pulang semuanya. La tuharrik bihi lisanaka litaj'ala bihi inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Nah, jadi waktunya berapa ayat kan? Ya kurang lebih 5 ayat kan? Dia bercampur dengan surah Rahman. Surah Rahman pada sampai wal qamaru bi husbani wal najmu wasyajaru yasjudan. Sebagai surah Rahman. Nah, semuanya ini surah Rahman ini bercampur-campur nih. Nah, jadi ayat ini menjadi pembahasan ayat ini ditulis di piring. Nah, ditulis di piring putih supaya apa? Ilmu nak halus ilmu batin dan ilmu kasar, ilmu zahir. Nah, agar kita atau anak kita misalnya tidak pembelajarannya sekolah supaya apa yang dipelajari apalagi kita kata juga apa yang kita pelajari hafal ya. Untuk kita terutama adalah anak ini sekolahnya polisi tulis di piring paling putih kalau bisa tidur. Jadi bacaannya Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan, wasyamsu wal qamaru bi husban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, la tuharrik bihi lisanaka litaj'ala bihi inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Nah, itu bacaannya Pak, ditulis di piring putih, tulis itu. Kemudian sudah ditulis di piring, kemudian dihapuskan dia dengan air zam-zam. Nah, bagaimana saudara tanya, bagi zam-zam. Ada keluarga kita umrah haji. Nah, jadi mengumpulnya lawan banyak jam-jam dan diminumkan dia. Niscaya hafaz dihafal dia akan tiap-tiap barang yang didengarnya dan barang yang dilihatnya dengan berkat segala ayat yang mulia itu mujarab. Mujarab dengan itu pertama kita belajar anak kita misalnya tidak belajar tulisnya di piring putih di batang punya bujur hurufnya itu yang salah itu bujur. Jadi ayat ini campuran pada permulaan aja surah Ar-Rahman sampai wal najmu wasy-syajaru yasjudan. Surah Ar-Rahman yang lain itu surah Al-Rahman ini campuran pada apa ini surah Al-Rahman ini campurannya. Ini terutama kita Pak Ibu yang tidak membaca belajar. Kita dulu tulis di piring putih ibadullah kan tulis piring putih disapu lawan baju jamsa itu diminum. Nah, itu diminum ya kan? Jadi kalau kita pelajari apa-apa yang kita perhitungkan hafal pelajari. Nah, nanti belajar apa tadi ilmu yang halus itu ilmu batin. Ilmu batin itu ilmu tauhid tasawuf rahasia. Nah, itu anu kasar ilmu zahir jaga hadis tafsir itu ilmu zahir.
Yang kasar ekonomi saya. Bisa kalau tidak ingat ya, kalau cara juga tadi lah. Jadi ditulis saya ini nah, ya dipilih putih lawan sabidor. Nah, sabidor harus dirang. Betul teman teman di sapo lawan berjasa iba itu diminum. Nah supaya kita beringatan belajar beringatan. Nah dan kata kalbi ada bagiku anak tiap membaca ya akan suatu daripada Quran lupa dia. Ini ujar kalbi nih. Nah ujar kalbi aku nih ada besi anak. Nah, belajar Quran panglupa benar. Panglupa anak ini baca Quran, belajar Quran panglupa benar. Ada ingatan belajar dari Quran. Ada penjabatan. Maka melihat aku di dalam tidurku akan barang yang berkata bagiku. Maka melihat aku di dalam tidurku akan orang yang berkata bagiku surat ditulis olehmu akan Ar-Rahman Al-Rahman Quran hingga akhir barang yang terdahulu sebut. Nah jadi Albi ini ada besi anak pembabal benar membaca Quran ada pendapatan belajar Qurannya. Lalu sekali abahnya dari kuring tamimpi ada tamimpi berdapat lawan seseorang. Seseorang itu menyuruh tulis surah Ar-Rahman tadi sampai contoh tadinya tulis ya kan tulis maka aku berbuat akan dia maka anakku maka aku berbuat ya akan dia bagi anakku maka hafaz dia barang yang didengarnya maka menguji aku akan Allah Ta'ala ini mengolahkan anaknya terus dipilih dari kita jadi sama lawan banyak yang bisa dinomakan ke anak anak kalbi tadi nah ibadah dinomakan sekalinya pendapat apa-apa ingatan dengan apa tidak jadi guru pernah jadi guru ingat ya. Saya polos subaha saya polos subaha kalau saya polos subaha saya polos subaha ya guru subaha Allah minta apa ada yang lagi orang kata pendapatan apa ada juga bisa mengsak menguat mengsak belajar mengaji mengsak belajar surah Fatihah يقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Apa boleh? Siratal. Nah, ujar siratal. Orang mingsan apa? Ini mingsan ini kita hidup terus. Siratal aja. Kalau murid menyumpahi murid si mingsan aja. Lalu murid mengaras si puja. Tahu rupanya murid ini gurunya puja. Nah, jadi tangga lagi kan di sini belajar. Guru itu menyumpahi murid yang beres si mingsan punya guru. Saat murid itu yang menyambut mengaras si puja. Tahu nanti bagi babu, tak duitnya orang pingsan kan apa dipijit aksara kan, tak aidung semua. Mereka baca siratal aja dulu, siratal aja. Pingsan, aidung tak bersuara, tak dipijitnya tak aksara. Nah jadi itu tadi Pak Ana, bila pembabal kita seorang pembabal kita pendapatan, kita peringatan. Nah atau anak kita tulis di piring putih. Ya, ayat kata deh. Nah ibadah tulis, lalu disapu, dibasuh lawan baju dia bisa betul ini kemana?
Ada juga jam-jamnya orang berdua kita ada. Tapi orang datang muka nanti bahasa orang Zahir kita bilang jangan jam-jam. Wah ini jamaah umrah berapa 5 liter jalannya? Dapat 5 liter jalan. Dahulu umrah 10 liter, sekong dapat apa? Jam-jam hadiah. Jadi bagi orang jadi 5 liter aja sekong lagi. Nah ini nih. Kalau jamaah itu berapa liter sekong? Berapa? 5 juta. Dikurangi aja kan. Dulu 10 liter, sekong. Kalau bagi-bagi di rumahnya keluarga kawan. I'lam ketahui olehmu bahwasanya hadis yang dhaif itu tiada sayyidianya diihmal. Diihmal akan diihmal itu ditinggalkan. Hanya kalau dipakai diihmal itu kalau dipakai akan dia. Karena bahwasanya hadis yang dhaif itu boleh diamalkan dengan dia pada fadilat amal seperti kata Syekh Ibnu Hajar di dalam Tanbihul Akhbar, kemarin kita Tanbihul Akhbar, itu karangan Imam Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar. Nah jadi sikapnya kita hadis-hadis nambah itu jangan kalau dipakai. Nah, dipakai sirif untuk fadilat beribadah. Nah, kebanyakannya fadilat beribadah itu dipakai hadis dhaif. Hadis dhaif kebanyakannya. Hadis dhaif itu dari Nabi juga. Nabi ya hadis ucapan dari Nabi juga. Cuma masalah bermasalah itu sanad itu nah. Pada sanadnya itu. Nah, namanya hadis dari si mulai sahabatnya dari Nabi dari sampai sahabat itu ada bermasalah sanadnya itu atau rawinya ada masalah. Nah, bisa berusaha sekali jangan sekali seterusnya kata masuk hadis sahih kata masuk hadis sahih kalau kita masuk hadis sahih bisa kita masuk. Dan kayak Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah itu orang itu siapa buat hafalannya ya kan. Nah hadis semua 400.000 hafal hadis dengan sanadnya. Nah salah satu hafal atau hafalan kurang. Nah kembali kada ingat di hafalan hadis itu pada masuk hadis dari kita. Ini hadis dari Nabi hadis dan bermasalah. Jadi maulah hadis dhaif itu para sanad-sanadnya itu. Nah orang memerintahkannya dah. Itu ada bermasalah. Jadi hadis itu dhaif. Ulang. I'lam ketahui bahwasanya hadis yang dhaif itu tiada sayyidianya diihmal akan jadi ibaratkan itu ditinggalkan. Karena bahwasanya hadis yang dhaif itu boleh diamalkan dengan dia pada fadilat amal. Nah, pada fadilat amal supaya kita rajin beribadah. Nah, walaupun hadis yang dhaif enggak apa-apa. Nah, supaya kita rajin beribadah. Seperti kata Syekh Ibnu Hajar dalam Tanbihul Akhbar, bermula hadis yang dhaif itu jadi hujjah, jadi dalil hujjah, jadi dalil pada segala fadilat amal. Nah, amal sunat dengan ittifaq ulama, nah sepakat ulama seperti yang tersebut di dalam Syarah Muhadzab dan lainnya. Nah, jadi bolehnya bahwa hadis dhaif itu untuk kelebihan di dalam beribadah. Adapun pada umum seperti halal dan haram dan jual beli dan nikah dan tolak dan umpamanya maka tidak boleh diamalkan. Nah, ada boleh diamalkan di hadis dhaif melainkan dengan hadis yang sahih. Nah, jadi untuk mendirikan hukum waktu itu, nah seperti halal, jangan mendirikan hukum mana terpakai hukumnya halal. Masalah jual beli, nikah, tolak. Nah, dan umpamanya itu kada boleh dipakai hadis dhaif. Hadisnya sahih. Hadis yang sahih. Dan kata Nawawi
kata Imam Nawawi di dalam Al-Azkar, di dalam Al-Azkarnya, di dalam kitab Al-Azkarnya, sayyifianya bagi orang yang sampai kepada suatu yang fadilat amal begini bahwa ia kerjakan dengan dia. Dan jikalau sekali sekalipun supaya ada ia dengan ahlinya. Jadi Imam Nawawi ketika Al-Azkar saya bisa bagusnya. Nah, apa hadis yang dhaif itu bisa kelebihan amal ibadah itu dikerjakan juga. Walaupun sekali kita mengerjakannya itu. Kalau mengatakan harus dhaifnya. Panggilan amalnya kalau pada pegawai jangan. Walaupun sekali Imam Ghazali menggawinya itu. Nah, kelebihan amal ibadah tadi, nah hadisnya dhaif. Dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sampai akan dia kepada Allah Taala kelebihan sesuatu, maka tiada ia memayiskan dia, artinya mengerjakan dia, tiada mencapai akan dia di kelebihan itu. Dan kata daripada dan setengah daripada orang yang solihin. Selain itu orang yang soleh wali atau ulama. Aku lihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tidurku di sisi Ka'batullah, di sisi Ka'bah. Maka kataku, ya Rasulullah, telah sampai akan kami daripada engkau bersabda, barang siapa mendengar akan hadis padanya pahala begini maka diamalkan dengan dia. Padahal Arab akan demikian pahalanya itu. Dan jikalau adalah hadis itu zahir batil sekalipun yakni diberi pahala sabdanya Nabi, bahkan diberi pahala jiwa Nabi, bahkan maksudnya diberi pahala. Nah, ini mengamalkan amalan. Nah, tapi hadisnya zahir itu yang Nabi pejabat itu jadi seorang orang soleh tadi pemimpin, ya kan? Nah, wahai Rasulullah, itu diberi pahala kan? Diberi pahalanya walaupun hadisnya amal itu apa? Hadisnya dhaif, tetap diberi pahala kepada Nabi. Dan demi bunyatul Ka'bah, dan demi bunyatul Ka'bah, demi bangunan Ka'bah itu bahwasanya dia daripada baris-barisnya dia daripada aku, dan aku berkata dengan dia. Demikian tersebut dalam Jam'ul Fawaid wallahu a'lam. Nah, jadi amalan bacaannya fadilat amalan itu hadisnya dhaif, tapi jangan berat. Hadisnya dhaif jangan ada mengamalkan, jangan. Nah, diamalkan walaupun sekali mengamalkan seumur itu. Kebanyakannya itu fadilat itu hadisnya ada padahal ada teknologi, ada juga cuma kebanyakannya fadilat ibadah amalan itu adalah hadisnya dhaif, tapi jangan ditinggalkan. Biar ulama ini walaupun itu mungkin sekali seumur itu asal ada digawi. Al-babu tsani min fadilati la ilaha illallah. Bab yang kedua pada menyatakan kelebihan la ilaha illallah. Nah, jadi sebab kita tahu sudah. Nah, kita tarik buat hari ini apa? Al-Yurmah ini babnya 40 bab. Nah, jadi nanti dijelaskan itu 40 bab dalam kitab Al-Yurmah ini. Jadi bab pertama sudah kita tahu, nah kemudian masuk kita bab yang kedua. Bab yang kedua pada menyatakan kelebihan la ilaha illallah, firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya, maka ketahui oleh bahwasanya tiada yang maujud dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Nah, jadi sini fa'lam ini ketahuilah atau kenallah. Sejauh maknanya itu ketahuilah, kenallah olehmu bahwasanya tiada yang maujud, tiada yang ada, itu yang ada dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Yang sebenarnya ada itu hanya satu, yaitu yang wajib wujud yang bernama Allah.
Nah, ada sebenarnya makhluk ini ada juga, ada tapi adanya majasik, adanya sama-sama aja. Ini ada yang sebenar-benarnya, yang selama-lamanya bepermulaan kada, baik kada, yang ada itu hanya satu itu Allah. Kata baki hadis, kata baki hadis itu nama ulama. Kata baki hadis bahwasanya menunggalkan menyebut akan dia tatkala masuk kepada tempat kediamannya menafikan papanya. Papa itu adalah kemiskinan. Ujar Imam Fatihani menunggalkan ini maksudnya mengamalkan, menyebut akan dia la ilaha illallah tatkala masuk kepada tempat kediamannya ke rumahnya menafikan, meniadakan papa kemiskinan. Nah, jadi setiap kali masuk rumah baca la ilaha illallah, bila diamalkan, nah orang itu dijauhkan daripada kemiskinan, kesusahan. Masuk rumah bacaan, ya kan? Ya sekurang-kurangnya baca la ilaha illallah, berarti karena dijauhkan masuk sama ya ada batis kiri. Kadang batis kiri dulu, ada batis kanan dulu masuk. Bila turun rumah, sunnah Nabi batis kiri ke rumah. Bila masuk rumah, nah sunnah Nabi diulur-ulurkan batis kanan. Sudah masuk, atau apalagi batis, lalu membaca la ilaha illallah. Aku kira dia apa? Ya pakihannya itu bila diamalkan itu dijauhkan, nah daripada kemiskinan, kesusahan. Tapi diamalkan sekali saja, setiap kali masuk rumah tak berjalan, dan sudah masuk ke baratnya la ilaha illallah. Dan telah datang warid hadis bahwasanya barang siapa berkata membaca la ilaha illallah dan dimat akan dia la jadi menyenangkan niscaya diruntuhkan baginya 4.000 dosa daripada dosa besar. Kata mereka itu, ya Rasulullah, maka jika tiada baginya suatu daripada dosa besar, maka sabdanya nanti diampunkan bagi ahlinya, kalau orangnya ini anak, dan bagi jirannya meriwayatkan dia Bukhari. Nah, berarti ini sahih benar istilah. Sahih benar sekarang Imam Bukhari meriwayatkannya. Nah, bilanya Imam Bukhari, Imam Muslim itu paling sahih hadisnya. Nah, dijamin kebenarannya. Jadi ujar Imam Ghazali apa nih? Imam Bukhari, nah Nabi bersabda barang siapa membaca la ilaha illallah, la jadi banyak dimatkannya la ilaha illallah. Nah diruntuhkannya Nabi, nah diampuni baginya dosanya 4.000 dosa. 4.000 dosa daripada dosa besar. Lalu bertakwa ada di antara sahabat bertakwa, wahai Rasulullah, amun baca itu kan ada dosa besar. Ujar Nabi menjawab dosa keluarganya dan kiranya diampuni Allah Taala. Lah jadi banyakkan lah. Nah di sini maksudnya dimakan akannya, lahnya itu dipanjangkan. La ilaha illallah. Nah, maka ujian Nabi kelebihannya yaitu diruntuhkan, diampuni baginya 4.000 dosa daripada dosa besar. Bila orang baca itu, bila orang membaca itu kasih dosa, karena bisi dosa besar. Nah, dosa keluarganya, jirannya diampuni Allah Taala. Luar biasa. Kelebihan membaca la ilaha illallah. Ya ibadah untuk sambayang boleh dibaca. Karena ayat Nabi mengijazakan, nah kalau kita langsung mengijazakan Nabi sunnah alim
Menurut riwayat itu bersambung untuk Nabi Rasulullah Ali. Nabi mengijazakan talqin dzikir. Nah, baca la ilaha tiga kali. Mbak Sayyidina Muhammad Rasulullah membuka mata. Waktu lagi senang satu membuka mata. Tuh Nabi mengijazakan langsung Sayyidina Ali talqin dzikir. Ya kita lihat betul sembahyang ngobrol itu nah. Jangan kali baca kita. Nah, waktu membaca la ilaha tiga kali itu panjang mata. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyiduna Muhammad. Langsung Pak, kamu baca. Waktu kesini seperti itu langsung mata dibuka. Untuk itu Nabi mengijazahkan lawan Sayyidina Ali. Jadi pas saya ketemu dong sembahyang itu kan, saya pernah selalu sembahyang wajib kan, berdiri dibaca. Mudah-mudahan pulang dengan harapan kita, mudah-mudahan kita nikmati kita kalau baca la ilaha illallah. Nah, mudah-mudahan dengan berkat kita amalkan kita. Apa nikmati kalau baca la ilaha illallah. Hati meninggal. Maka bila anak mati membaca itu, maka dalam dalam Islam maka akhiru kalimat la ilaha illallah jannah. Kata tafsirnya, caranya bila hisabin masuk surga dengan ketiadaan hisab. Artinya sudah dikeluarkan dari kubur langsung dimasukkan ke dalam surga, itu masuknya dengan tidak hisab. Itu diantaranya orang anak mati membaca kalimat la ilaha illallah. Orang anak mati kalau baca la ilaha illallah lagi waktu hidup dasar baca benar itu ya. Mereka ya apa baca ada apa? Kalau baca la ilaha illallah mati biar nilai jari ada telinganya. La ilaha ada mau mengiringnya. Memang ada ubi baca itu, ada rencang baca itu. Nah, jadi sebagai kita kawal, anak itu baca itu dirancangin, dibanyakin baca itu. Baca itu waktu kita siap. Nah, supaya kita anak mati kita kalau baca la ilaha illallah. Jadi kita imankan akhir kalam la ilaha jannah. Ai bil ghairi sabit. Barang siapa akhir umurnya membaca kalimat la ilaha illallah, maka orang itu pasti Nabi masuk surga. Nah, syaratnya ayat bila dihisab tidak masuknya dengan tidak dihisab. Jadi masuk surga sudah dihisab itu wajib dikeluarkan dalam kubur langsung dimasukkan dalam surga. Ada melihatnya pada masyarakat, ada melihat timbangan amal, ada melihat juga ikhtiar secara mustaqim, ada melihat juga karena dikeluarkan di kubur langsung masuk ke dalam surga, itu masuknya dengan tidak dihisab. Di antaranya orang anak mati membaca kalimat la ilaha. Ada lagi itu yang dibacanya matinya. Orang sudah rancak baca itu kan. Nah, kalau rancak baca itu insya Allah kalau kami baca lain-lain itu kita rancak baca. Bila ada tapi rancak baca, ada di hadapan orang baca. Walaupun ada nama lagi maka lagi akan dikendalikan. Atau kalau makan kawannya ini dalam ini. Nah, jadi biar di dalam hadis Nabi tadi sahih. Nah, barang siapa membaca kalimat la ilaha illallah tapi dipanjangkan lanya, niscaya jadi diruntuhkan diampuni baginya 4.000 dosa daripada dosa besar. Kata mereka itu, mereka sahabat kata ya Rasulullah, jika tiada baginya dosa besar, mau baca tak? Maka sabda Nabi diampunkan bagi ahlinya, keluarganya ahli itu keluarganya, dan bagi jirannya. Meriwayatkan dia Bukhari Imam Bukhari hadis sahih hadisnya. Sahih hadisnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah fahu an qailiha jisman wa tis'ina baban minal balaghi
an-naum al-hammu. Artinya la ilaha illallah. Ujar Nabi artinya la ilaha itu menolak, dan ini sabda Nabi lah. Artinya la ilaha itu menolak dia daripada orang yang berkata akan dia akan 99 pintu daripada bala. Seorang-orangnya bala itu duka kita. Nah, orang baca la ilaha illallah ya Nabi. Nah, orang membaca la ilaha illallah itu ditolakkan, dijauhkan daripada 99 bala. Dijawabkan 99 bala. Orang membaca kalimat la ilaha illallah. Seorang-orang bala itu dijauhkan daripada duka kita, sakit hati. Kada mau sakit hati, orang baca la ilaha illallah galau, seperti galau di bahasa ini galau ya maka ini galau artinya. Nah, jika ada mau galau, orang baca kalimat la ilaha illallah dijauhkan Allah daripada 99 pintu daripada bala. Dijauhkan orang yang membaca kalimat la ilaha illallah. Nah, diranjak ya baca la ilaha illallah ya kan? Nah, diranjak membaca. Kada lagi pakai kada nanti di kampung nih urusan bapak bahantam jikir ada terdapat lagi urusan bahantam jikir 70.000 jikir. Awas makanya setiap hari kita punya banyak orang juga kita berdepan. Bilanya orangnya 100, nah 100 sama orangnya berarti berapa tuh? 700 sekon. Siapa? Mau diborong kata siapa ni? Untuk siapa? Tujuan kita kita. Orang 100 sekon. Nah, 700 saja. 100 orangnya. Kira-kira aja belum 100 kan baca 700 kan. Baca apa Pak? Allah firman la ilaha illallah. La kata saya bisa jawab mana itu? Kalau kau mikir bayar tahu saya siapa? Kata Pak Razi, Allah sampai di sini pelajaran kita. Nah, kemudian kita berzikir, berzikir, tahlil di hati nama Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ma waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. La ilaha